Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa
di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria, oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, karena Juru Selamat telah lahir di dunia. Hari ini turun dari surga damai sejati bagi kita. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan damai. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Marilah kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan tempat kita bekerja. Saudara-saudara yang terkasih, marilah dengan penuh rendah hati pula kita akui di hadapan Allah, kita orang berdosa, kita mohon ampun, supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Di bumi kepada orang yang berkenan pada kami meluhurkan Dia. Kami memuliakan Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahayamu di dalamnya, agar dalam wajah putramu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya.
Beritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia,
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah pewartaan seorang malaikat Tuhan kepada para gembala kawanan ternak yang berjaga waktu malam di padang Bethlehem. Inilah inti perayaan yang malam hari ini kita merayakannya penuh dengan sukacita. Di malam yang sedemikian syahdu, di mana kita sungguh merasakan betapa Allah mengasihi kita, bahwa Tuhan sungguh memenuhi janjinya sebagaimana pernah dinubuatkan sekian abad yang lalu, tepatnya 8 abad yang lalu, sebelum Mesias Sang Juru Selamat lahir. Karena ada nubuat dari Nabi Mika, Mesias akan lahir di Bethlehem, di Efrata, Mika bab 5 ayat 1-4. Jadi saudara-saudari, pemberitaan malaikat Tuhan merupakan pemenuhan terwujudnya secara nyata tentang datangnya Sang Mesias, dan itu tak terbantahkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Mesias mesti datang?
Tadi jelas dalam bacaan pertama kitab Yesaya, kita mendengar bahwa Yehuda mewakili umat manusia dunia hidup dalam kegelapan dosa dan sangat menderita. Penyebabnya tidak lain karena mereka telah menyimpang dari ketetapan-ketetapan jalan Tuhan dan juga diperparah oleh para pemimpin mereka, yakni para rajanya, tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Akibatnya mereka harus menanggung resikonya, yakni menjadi bangsa buangan, terdepak dari tanah air yang sejatinya menjadi kebanggaan. Dalam keterpurukan inilah Tuhan menjanjikan keselamatannya bagi yang sungguh-sungguh mau percaya. Tuhan akan mengangkat mereka dari jurang kenistaan mereka. Lalu bagaimana caranya? Cara Tuhan menyelamatkan mereka yang sungguh percaya bukan dengan cara heroik menumpas musuh Yehuda dengan kekerasan atau membumi hangus, tetapi dengan lahirnya seorang putra yang malah akan menderita, namun kekuasaan putra ini tidak akan berkesudahan. Mereka yang mau percaya kepadanya justru akan mengalami sukacita yang tak terkirakan. Orang akan menyebut dia sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera yang tiada berkesudahan. Itulah kenyataan di mana Allah benar-benar memenuhi janjinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil kita mendengar Yesus Sang Juru Selamat lahir pada saat ada sensus atau pendaftaran penduduk. Keluarga Yusuf dan Maria dari jauh, dari daerah yang disebutnya tadi Nazaret, taat sebagai warga bangsa, harus mendaftarkan diri ke tempat asal mula di mana mereka dilahirkan, yakni Bethlehem, yang dikenal juga sebagai kota Daud. Tentunya ini juga menjadi inspirasi perenungan kita. Kalau keluarga Yusuf dan Maria dari jauh saja taat untuk mendaftarkan diri di tempat ia pernah dilahirkan atau keturunan Daud, apakah kita sebagai warga lingkungan juga mau daftar sekurangnya kepada ketua lingkungannya? Mungkin dekat, tapi karena begitu dekatnya malah tidak daftar. Suatu permenungan tersendiri. Dengan demikian, Yesus tercatat sebagai salah satu warga bangsa Yahudi dan juga warga bangsa Romawi. Ini berarti Yesus lahir bukan hanya untuk bangsa Yahudi, namun juga untuk warga kekaisaran Romawi. Bahkan untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Ia lahir sebagai anak sulung keturunan Daud yang memiliki hak istimewa dan kekuasaan Daud. Warisan inilah yang menegaskan bahwa Yesus juga memiliki hak untuk mengikut sertakan siapa saja untuk dapatnya masuk ke dalam keluarga besarnya. Kelahirannya di desa kecil, sederhana, jauh dari hiruk pikuk dunia, justru diwartakan oleh seorang malaikat Tuhan sebagai kelahiran penyelamat dunia. Hal ini menegaskan bahwa dalam realitas duniawi lahirlah yang ilahi, dan dalam realitas duniawi yang dijumpai realitas ilahi ini, kita semua, setiap manusia dipanggil untuk semakin peka terhadap realitas duniawi ini yang benar-benar menghadirkan yang ilahi. Bukan semata-mata hanya dinilai yang serba duniawi. Inilah pentingnya menerima rahmat kasih karunia Allah yang sudah nyata bagi semua orang. Sebagaimana tadi ditegaskan oleh Rasul Santo Paulus kepada Titus yang kita dengar di dalam bacaan yang kedua. Rahmat Allah itulah yang mesti kita terima
kita hidupi dan kita kembangkan, sehingga kita benar-benar hidup dalam rahmat Allah dan mengalami keselamatan Allah. Dengan demikian, kecenderungan kita yang menjauhkan diri dari yang ilahi, dengan kata lain orang Jawa mengatakan ogah-ogahan datang kepada Tuhan. Apa tidak mau datang? Ya mau kalau sempat. Kalau tidak sempat ya entah bagaimana caranya. Tapi sekurang-kurangnya benar-benar kita menyadari bahwa kita kalau sungguh percaya kepada penyelenggaraan ilahi, maka daya ilahi akan membawa kita kepada kesatuan erat kita dengan Tuhan yang kita sembah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa dalam Injil Lukas yang kita dengar tadi, beberapa kali disebut adanya palungan. Kata palungan berasal dari kata Yunani patne, yang dari akar katanya pa, itu berarti makan atau pagu. Lalu diterjemahkan dengan tempat makan hewan. Disitulah bagi bayi Yesus ditaruh atau dibaringkan. Dan itu secara nyata kita dapat melihat tadi ditaruh di hadapan kita semua, di palungan dalam bayi Yesus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memang jatuh ke dalam dosa sehingga semacam mengenakan martabat hewani. Maka dengan bayi Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, manusia dientaskan dapat mengenakan martabat sejati manusia kembali, yakni sebagai citra Allah. Peristiwa yang mengharukan inilah telah direnungkan oleh salah seorang bapa gereja pada abad ke-5, yakni Santo Cyrillus dari Alexandria, dengan renungannya tempat kelahiran Kristus mengarahkan pandangan kita kepada Ekaristi, karena melalui dosa manusia menjadi seperti hewan, maka Kristus berbaring di palungan untuk menawarkan dirinya sebagai makanan. Yang ditawarkan bukan jerami makanan hewan, melainkan tubuhnya sendiri sebagai roti kehidupan. Itulah fokus di mana palungan itu benar-benar persis di altar, ya kita benar-benar setiap kali menghadiri perjamuan Ekaristi, ya di altar. Maka altar inilah fokus di mana kita benar-benar mau mengarahkan hidup kepada Allah. Ini juga pentingnya untuk kita sadari bahwa altar menjadi pusat kita benar-benar berfokus pada Allah. Kalau di zaman sekarang orang pada ingin mejeng atau foto beria, ada karena tidak sabaran, baru saja bersembah di hadapan altar, tiba-tiba membelakangi altar dengan ekspresi macam-macam, sesuatu yang kita patut renungkan dalam-dalam. Karena fokusnya kita sebagai orang Katolik, altar inilah di mana kita benar-benar bertemu dengan Kristus yang lahir, hadir, mempersembahkan semuanya demi keselamatan kita. Saudara-saudari, memang dalam terang keseluruhan Injil, khususnya Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Yohanes bab 6. Itulah Ekaristi. Dengan demikian kita meyakini penuh iman bahwa sejak semula Yesus menyatakan dirinya sebagai makanan bagi umatnya. Maka Yesus di atas palungan tidak lain adalah Yesus Sang Ekaristi yang senantiasa hadir nyata sebagai makanan yang mesti kita sambut demi keselamatan kita. Inilah nilai luhurnya di mana kita benar-benar menyambut Sang Juru Selamat di hari Natal ini. Palungan tempat hewan diberi makan secara simbolis melambangkan Ekaristi. Yesus dikaitkan dengan makanan ternak karena dia akan menyediakan tubuh dan darahnya sebagai makanan bagi jiwa kita agar beroleh hidup kekal bersamanya. Maka bersyukurlah dan bersukacitalah karenanya. Mari merayakan Natal secara tepat dan akhirnya berbuahkan kasih sejati. Kemuliaan kepada Allah
dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita berbarui iman keyakinan kita nyatakan syarat singkat bersama-sama. Nanti pada saat ia dikandung dari Roh Kudus, bagi yang bisa berlutut, supaya berlutut. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, berarti kita bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, terus kehendaklah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia datang mengadili urip dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Allah. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Umat dimohon menjawab, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita persembahkan kepada Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kelan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini, sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu, Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada malam hari ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk kesejahteraan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci ini saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Klitus, Klemen, Siktus, Cornelius dan Sipirianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
mujizat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban yang tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan hidup. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sabda telah menjadi manusia dan kami telah melihat kemuliaannya. Marilah kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan untuk duduk sejenak. Bersama Romo Kepala Paroki, Romo Kordo Irianto, Romo Matius Yuli, dan saya, pengurus DPP BGKP, saya mengucapkan selamat sukacita Natal kepada seluruh umat, para fungsionaris lingkungan wilayah paroki, beserta seluruh keluarga. Terima kasih kepada wilayah Simon dan dibantu wilayah lainnya yang menjadi panitia Natal, serta semua anggota panitia Natal, petugas liturgi, seksi liturgi, paroki, para koster, misdinar, pemazmur, lektor, kor, organis, pemandu umat, kolektan, pemeran maklumat Natal, asisten imam, ibu-ibu penghias panti imam, para dekorator, para donatur, aktivis, dan semua yang terlibat. Sangat terima kasih atas ketulusan, kesederhanaan yang saudara persembahkan dalam perayaan Natal ini. Yang ketiga, terima kasih juga tak terhingga kepada Bapak-bapak kepolisian, Polsek dan Polres, Marinir, Pomal, Lapsi, Angkatan Darat, Satpol PP, dan saudara-saudara kami Banser NU, petugas pura tetangga sebelah. Sekali lagi semuanya terima kasih. Ketulusan para saudara menjadi berkah bagi kami yang merayakan Natal. Allah pasti membalas ketulusan para saudara. Salam kami untuk keluarga. Minta maaf kepada seluruh umat, pasti banyak kelemahan dan kerapuan yang kami miliki. Atas nama seluruh panitia, saya minta maaf karena saya sebagai Romo Paroki yang paling bertanggung jawab atas ketidakpuasan, keluhan, kekurangan komunikatif, ketidakmampuan memenuhi semua keinginan umat. Sekali lagi minta maaf, tapi berkat Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri perayaan kudus meriah Natal ini dengan mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam ini yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan atas kegembiraan besar, atas kelahirannya yang menyelamatkan, diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa.
Saudara-saudari, pulanglah, ekaristi sudah selesai.